Oke, selamat sore teman-teman Bumi. Kembali lagi dengan Bincang-Bincang Bumi dengan saya Tala, salah satu co-founder Bumi Playscape. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dan masih di rumah aja ya dalam keadaan seperti ini. Hari ini kita akan membahas tentang karantina dan juga dampaknya terhadap keterampilan sosial anak. Karena pastinya dengan adanya karantina ini, orang tua banyak yang concern dengan yang biasanya anaknya bisa keluar rumah, bisa ketemu teman-temannya di sekolah, bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler, tapi dengan harus di rumah aja tentunya semuanya jadi terbatas. Anak-anak hanya bisa bersosialisasi dengan mungkin kakak atau adiknya dan orang tuanya, dan mungkin ketemu teman-temannya juga sebatas kelas online aja. Jadi pastinya orang tua banyak yang bertanya-tanya nih, gimana sih apa sih dampaknya pandemi ini dengan keterampilan sosial anak. Nah, hari ini kita akan kedatangan narasumber seorang psikolog anak dan juga remaja dari Klinik Pela 9, yaitu Pusat Tumbuh Kembang Anak. Beliau adalah Ibu Jane Cindy Linardi. Oke, kita coba lihat ya apakah dia sudah bisa join. Oke, sudah muncul. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Jane. Halo. Kabarnya baik. Mbak Tala sehat-sehat? Sehat. Oke. Kita hari ini tadi udah cerita sedikit nih sama teman-teman Bumi. Kita ini akan membahas tentang karantina dan dampaknya pada keterampilan sosial anak, ya kan? Nah, karena Mbak Jane ini memang seorang psikolog anak dan remaja dari Klinik Pela, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Jane tentang keperluan sosial anak, karena kan pasti banyak sekali orang-orang tua yang concern gimana ya anaknya nggak boleh kemana-mana, anaknya nggak boleh ketemu orang gitu kan. Gitu. Boleh cerita sedikit nggak tentang latar belakangnya Mbak? Oke. Perkenalan dulu ya. Halo semuanya yang sudah bergabung di live-nya Bumi dan Klinik Pela 9. Saya Jane Cindy, tadi yang udah disebutkan Mbak Tala. Saya adalah psikolog anak dan remaja dari Klinik Pela 9. Saya berprakteknya di Klinik Pela 9 cabang Kebayoran dan Bintaro gitu. Oke, jadi memang biasanya praktek menghadapi anak dari usia berapa tuh Mbak Jane? Kalau praktek sih biasanya menghadapi anak dari usia TK sampai sekitar SMP itu biasanya saya banyak tanganinnya anak-anak dari range usia segitu. Wah, range-nya besar juga ya. Dari usia anak 3 sampai remaja tahun. Iya. Iya, betul. Oke. Berarti tepat banget nih kita ngobrol sama Mbak Jane hari ini. Nah, pertama saya pengen nanya nih, biasanya keperluan untuk bersosialisasi itu dimulai dari usia berapa sih? Nah, kalau keperluan bersosialisasi itu sebenarnya udah dimulai dari sejak dini sih Mbak Tala. Jadi keperluannya tuh udah dari sedini mungkin. Nah, tapi dengan siapanya anak interact itu bergantung dari tahapan usia perkembangannya anak. Jadi saya coba run through dulu ya tahapan usia perkembangan sesuai usianya anak gitu. Jadi kalau dari anak usia 1 tahun itu biasanya interaksi sosialnya masih lebih banyak dengan orang tuanya atau dengan caregivernya. Nah, interaksinya pun biasanya sifatnya masih lebih kepada imitasi. Misalnya mengimitasi suara atau gesture yang orang tuanya tampilkan. Dan umumnya untuk anak-anak usia 1 tahun ini,
mereka masih cenderung takut atau malu ketika mereka ketemu sama orang baru atau sama anggota keluarga yang mereka jarang ketemuin. Itu jadi kebutuhan sosialisasi anak di umur 1 tahun. Nah, kalau di 2 tahun itu anak mulai nih muncul ketertarikan dengan anak-anak lain yang ada di sekitaran mereka. Tapi umumnya interaksinya ini sifatnya itu masih berupa parallel play. Jadi parallel play itu maksudnya anak-anak bermain dengan anak-anak lainnya, tapi hanya bermain alongside, simply karena mereka ada di satu ruangan yang sama, atau mereka bermain di satu meja yang sama. Misalnya, mereka lagi bermain misalkan robot-robotan. Nah, mungkin aktivitinya sama. Kemungkinan juga ada ketertarikan dari anak untuk mengobserve atau lihat temennya lagi main apa nih gitu. Cuma kalau dilihat majority-nya anaknya masih lebih fokus dengan permainan yang dia lakukan sendiri. Jadi parallel play. Lalu di umur 3 tahun tahapan berikutnya, nah di usia ini anak udah mulai lebih berani nih Mbak Tala untuk berpisah dari orang tua, berpisah dari caregiver, dan dia joining in dengan teman-teman sebayanya. Nah, di umur 4 tahun, interaksinya udah jauh lebih kolaboratif sama teman-teman sebayanya. Permainannya pun udah lebih engage. Misalkan yang paling sering adalah mereka main role play atau make believe play sama teman-teman seusianya. Itu di umur 4 tahun. Lalu di umur 5 tahun, interaksinya itu udah jauh lebih kompleks lagi, udah jauh lebih komunikatif, lebih interaktif, dan biasanya ciri khasnya di umur 5 tahun ini mereka lagi pengen sama kayak temennya. Misalnya temennya punya tas tokoh kartun ini, dia juga pengen punya. Temennya punya mainan ini, dia juga pengen punya gitu. Jadi itu tadi kebutuhan sosialisasi udah sejak dini, tapi dengan siapanya tadi balik lagi bergantung dengan tahapan usia perkembangan anak. Oke, iya jadi berbeda-beda sesuai umurnya ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang kebutuhan perharinya nih Mbak Jane, biasanya perharinya mereka perlu bersosialisasi dengan orang di luar orang tuanya ataupun pengasuhnya. Itu seberapa banyak? Oke, kalau perharinya, kalau tadi mengacu pada tahapan usia yang tadi saya sebutkan di awal, berarti kan kalau untuk anak 1 tahun, 2 tahun, sebenarnya dia belum terlalu punya urgensi untuk tiap hari ketemu sama anak-anak sebaya. Ya. Start berarti di umur 3 atau 3 dan 4 tahun lah, punya urgensi untuk dia interaksi sama anak-anak sebayanya. Nah, sebenarnya sih nggak ada patokan bahwa harus berapa jam per hari dia interaksi sama teman sebaya. Yang paling penting kuncinya adalah paparan sosial dengan teman sebayanya itu sifatnya konsisten setiap hari dan orang tuanya memfasilitasi hal tersebut. Sebenarnya gunanya apa nih? Dia tiap hari interaksi sama teman sebaya. Gunanya sebenarnya supaya mereka itu saling menstimulasi kemampuan berinteraksi dengan teman-teman yang tingkatan perkembangannya tuh sama dengan anak tersebut gitu. Jadi krusialnya adalah di teman sebaya dan harus rutin, konsisten juga. Rutin tapi tidak selalu harus dengan orang yang sama ya. Jadi yang penting ketemu rutin tapi bisa dengan berbagai macam kelompok anak gitu ya. Betul. Apalagi kalau ini Mbak Tala, di pandemi ini kan mungkin untuk interact face to face agak terbatas ya buat kondisi sekarang. Kalau memang memungkinkan misalkan ada saudara, sepupu atau anak tetangga yang masih sebaya itu nggak apa-apa. Jadi nggak melulu harus tadi dalam satu kelompok pertemanan yang sama. Oke. Nah, dengan yang tadi Mbak Jane udah jelaskan tadi kan berarti sebenarnya kebutuhan untuk bersosialisasi anak itu lebih tinggi ketika anaknya udah semakin besar kan ya. Nah, berarti kan bisa kita bilang bahwa kebutuhan toddler berbeda, anak kindergarten, anak TK berbeda dan juga anak SD berbeda gitu kan ya. Nah, berarti apakah efek karantina ini, pandemi ini lebih berat dirasakan oleh anak yang besar atau jadi maksudnya apakah anak yang lebih kecil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh gitu? Nah, kalau ini sebenarnya kita nggak bisa pukul rata. Memang saya sempat baca tuh salah satu artikel yang mengatakan
Anak lebih kecil lebih fine kalau dia nggak gitu sering ketemu interaksi sama temennya, tapi anak yang lebih besar biasanya lebih terdampak. Sebenarnya nggak bisa dipukul rata gitu juga nih Mbak Tala. Jadi coba saya coba saya pisah dulu. Kalau anak-anak yang lebih kecil, let's say umur 3-4 tahun, itu kan tadi ketika kita bahas startnya mereka lagi membangun fondasi melatih social skill ketika dia bertemu sama teman-teman sebayanya. Kebutuhannya start di umur 3-4 tahun. Nah, yang hilang dari pandemi ini adalah kesempatan untuk mereka face to face tatap muka. Nah, menggantikannya gimana? Menggantikannya yaitu tadi dengan cara interaksinya dirubah dari yang tatap muka jadi virtual. Lalu selain orang tuanya kasih kesempatan untuk ketemu virtual sama teman-temannya, virtual playdate, atau juga tetap terkoneksi sama anggota keluarga lainnya, jangan lupa orang tua juga tetap harus stimulasi anak. Stimulasi itu bisa dilakukannya misalkan dengan cara mengajak anak bermain peran atau role play. Fungsinya itu tadi, supaya si anak memahami beragam situasi sosial, tindakan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menyampaikan apa yang mereka inginkan dengan cara yang tepat. Itu untuk anak 3-4 tahun. Nah, kalau untuk anak yang lebih besar, untuk anak remaja, sebenarnya kalau lagi pandemi seperti ini, mereka kan nggak yang practically terisolasi, nggak bisa connect sama anak-anak sebayanya. Kenapa? Karena kita tahu nih, anak remaja itu kan lekat banget sama gadget, canggih banget soal teknologi, even mungkin lebih canggih dari orang tuanya. Jadi tuh mereka ya secara natural pasti akan tetap terkoneksi sama teman-teman sebayanya. Tapi yang mereka kehilangan adalah momen-momen penting seperti misalkan graduation, sweet seventeen, prom night, itu Mbak yang lebih banyak anak-anak remaja sekarang kehilangan di masa pandemi ini. Jadi itu tadi nggak bisa dipukul rata, balik lagi bergantung sama apa yang orang tua lakukan dan gimana stimulasinya yang diberikan oleh orang tua terhadap anak-anak sesuai range usianya. Gitu. Jadi kalau misalnya dengan keadaan seperti ini nih ya, ya maksudnya sebisa mungkin hanya bersama orang tua ataupun sibuknya. Biasanya dampaknya tuh dalam maksudnya sorry Mbak Tan, agak putus-putus suaranya. Kenapa? Okay. Jadi kan di rumah aja ini mereka benar-benar mungkin hanya bersama orang tuanya ataupun siblingsnya. Nah, dampak terhadap perkembangan mereka. Kenapa Mbak? Sorry, dampaknya terhadap perkembangan mereka secara keseluruhan apa aja? Oke, nah ini tadi Mbak dampak perkembangannya sih ini kalau untuk tadi anak usia 3-4 tahun kan dimana itu tadi dia lagi fase membentuk fondasi dia untuk berinteraksi sama teman sebayanya itu hilang karena tadi nggak ada kesempatan untuk tatap muka. Jadi sebenarnya dampaknya adalah ya interaksi secara virtual kan tentu beda nih sama dia interaksi secara langsung. Dampaknya mungkin ketika nanti pandemi ini udah berakhir, ya dia butuh lebih adapt lagi nih ketika dia join in ke peer groups-nya, ketemu interaksi secara langsung. Nah, tapi supaya adaptasinya itu bisa dihandle oleh anak selama pandemi ini, tadi stimulasi dari orang tua tuh harus tetap jalan. By virtual, koneksi tetap jalan secara virtual, dan jangan lupa stimulasi dari orang tua. Misalnya tadi main role play sama anaknya. Contohnya misalkan main role play, anak itu lagi ada di playground misalnya. Coba kalau ketemu anak lain, anaknya bersikap seperti ini, reaksinya tuh harus apa gitu. Selain role play, bisa juga pakai ini, Batala media film atau buku cerita. Jadi kita ajak anak nonton film anak-anak atau baca buku cerita anak-anak. Setelah selesai, kita bisa melakukan diskusi. Diskusinya caranya gimana? Caranya kita bahas nih si tokoh utama di cerita tersebut. Biasanya kalau Mbak Tala perhatikan, ada alur dari suatu film atau buku cerita anak-anak. Alurnya biasanya pertama, si tokoh utamanya ini ada problem, ada suatu masalah.
Kedua, dia salah langkah biasanya, problem solvingnya kurang tepat. Yang ketiga, ada konsekuensi yang dia terima dari kesalahannya tersebut. Baru terakhir, keempat, menjelang ending, biasanya dia baru find out kan, oh ini gimana nih problem solvingnya yang tepat. Nah, 4 poin itu yang sebenarnya penting untuk dibahas oleh orang tua, baik tadi melalui media film, ataupun media buku cerita, supaya anak makin paham tentang bagaimana dia bersosialisasi, ya benar, bagaimana untuk social skill-nya nanti, seperti itu. Wah, ini tips yang sangat bagus ya untuk orang tua, karena biasanya kan dengan mungkin kesibukan orang tua juga harus work from home gitu, jadi kadang-kadang anak dikasih baca cerita ataupun nonton sebagai cara untuk menghabiskan waktu aja gitu kan. Tapi dengan membahas 4 poin tadi sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dipelajari sama orang tua ya. Betul, iya betul. Ya, itu tips yang sangat berguna. Nah, kalau misalnya gitu kan dari anaknya sendiri nih, Mbak J, kira-kira apa sih yang harus kita lihat sebagai sign-sign, tanda-tanda bahwa dia keterampilan sosialnya terganggu selama pandemi? Oke, nah kalau sign-signnya itu saya coba sampaikan secara umum aja supaya lebih mudah dipahami. Jadi sign yang pertama untuk kategori usia anak yang lebih kecil. Sign-nya adalah sampai menjelang usia 4 tahun, anak itu belum menunjukkan ketertarikan untuk berinteraksi dan bergabung sama teman sebayanya, baik tadi melalui ketemu langsung, tatap muka, atau virtual playdate. Lalu kedua, ketika berinteraksi sama teman-teman sebayanya, cenderung hanya imitasi saja. Imitasi misalnya, contohnya, temennya main lari-larian. Dia simply hanya ngekor di belakang temennya lari, dia ikut lari. Temennya lari lagi ke arah sebaliknya, dia ikutin. Tanpa ngerti meaningnya, bahwa, oh ini lari-larian nih lagi main kejar-kejaran, lagi main petak umpet. Tangkap ya, dia cuma ngikutin aja. Iya, betul. Sekedar ngikutin aja, sekedar imitasi aja. Sedangkan kalau sesuai usia perkembangan, imitasi itu dilakukannya di anak usia 1-2 tahun. Gitu. Jadi ini sign-nya nih, ketika menjelang 4 tahun dia masih imitasi, belum ada minat untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Lalu sign berikutnya, dia belum bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan. Contoh, temennya lagi pegang mainan dinosaurus misalnya. Nah, umumnya anak menjelang 4 tahun udah bisa ngomong, aku mau lihat dong, coba dong pinjem sebentar, seperti itu. Nah, ketika dia masih belum bisa menyampaikan keinginannya, yang dia lakukan cenderung main rebut aja dari tangan temennya. Seperti itu. Itu beberapa sign-nya tuh. Karena kurangnya latihan untuk berinteraksi itu ya. Betul. Dia juga tidak pernah melihat contohnya bahwa kalau mau lihat tuh ya minta dulu. Gitu. Benar. Iya, betul. Itu sign untuk kategori pertama, untuk anak yang lebih kecil. Sign kedua, untuk anak yang sudah agak lebih besar nih. Sampai umur menjelang 9 tahun, anak itu belum aware bahwa kalau dia interaksi sama temennya, lagi main sama temennya, itu ada rules yang harus dia ikutin. Jadi kalau mau main, maunya menang sendiri, maunya ikutin yang dia mau, tanpa lihat majority maunya apa. Oh, rules-nya dalam permainan ini bagaimana. Itu. Terus juga, akibatnya apa? Akibatnya mereka belum bisa kooperatif dalam melakukan activity berkelompok atau bermain dalam kelompok. Selain itu, mereka juga umumnya belum bisa menunggu giliran. Sedangkan kan harusnya di 9 tahun dia udah paham, oh ada taking turns, ada giliran, harus ngantri, seperti itu. Jadi itu sign untuk anak yang lebih besar. Nah, kalau sign untuk anak remaja, apa nih? Nah, untuk anak remaja, sign-nya itu sebenarnya lebih mudah kita tangkap. Sign-nya adalah mereka minim ketertarikan untuk melakukan activity atau melakukan hobi bersama dengan anak-anak sebayanya. Jadi cenderung prefernya ya dia melakukan activity-nya secara sendiri aja. Contoh, anak remaja kita nih hobi banget nonton. Tapi setiap kali diajak nonton sama temannya ke bioskop, dia nggak mau. Prefernya ya sama orang tuanya aja. Sama kakaknya aja atau sama adiknya aja. Seperti itu. Itu beberapa sign yang bisa dibagi per kelompok usianya. Itu kan sign-nya yang
sebutkan itu kira-kira bisa mulai kelihatan ketika ini udah kembali terjun ke dunia normal lagi ya, maksudnya the new Mm, normal gitu ya, dengan juga kelihatan mm, ketika, menunggu giliran atau tiba-tiba pasti ya, ada teman pergi yang biasanya dia semangat, ini kok nggak pernah mau gitu ya. Tapi mm. kalau tanda-tanda ketika sekarang nih di saat dia di rumah aja kira-kira apa aja? Kalau tanda-tanda di rumah aja sebenarnya ini sih Mbak. Jadi itu sebenarnya kan ini continue ya, berkelanjutan. Jadi yang harusnya dilakukan orang tua, coba direfleksikan lagi sebelum masa pandemi, sebelum PSBB, anak-anaknya itu ketika berinteraksi sama peer groups-nya tuh gimana? Tadi based on patokan-patokan yang saya berikan. Iya, Itu sebenarnya itu harus dilihat. Ketika misalkan oh sebelum pandemi anaknya fine-fine aja, secara interaksi sosial bisa kok berjalan dengan baik sama peer groups-nya. Berarti maintaining-nya akan lebih mudah ketika pandemi ini. Paling ya mereka akan tetap dikasih kesempatan untuk connect sama teman-temannya via virtual. Lalu untuk anak-anak yang memang dari sejak pandemi ini kelihatan nih orang tuanya udah aware bahwa anak saya kurang bagus nih sosialisasinya. Ditambah ada pandemi, PSBB, kan makin ibaratnya kesempatannya makin kecil lagi nih iya, untuk terbatas. interaksi. Betul. Nah, sehingga yang harus orang tua lakukan adalah itu tadi, stimulasinya harus tetap jalan. Karena ada beberapa orang tua yang mungkin selama pandemi ini terlalu fokus dengan COVID, jadi kayaknya udah was-was sendiri gitu terkait COVID, fokusnya dengan di rumah aja, mengurus rumah dan sebagainya, sehingga lupa oh anaknya ini tetap perlu loh yang namanya stimulasi untuk mereka bisa mengembangkan keterampilan sosial. Nah, stimulasinya tadi itu Mbak yang bisa dilakukan. Tadi pertama dengan tetap kasih kesempatan anak untuk interaksi secara virtual. Lalu kedua nih, kalau misalkan memang memungkinkan, kalau interaksi tatap muka selama pandemi ini, sebenarnya bisa kita akali nih Mbak. Caranya itu adalah, yang pasti pertama kita jangan bergerombol interaksinya. Anak-anak kita jangan bergerombol, paling pilihlah sekitar berdua atau bertiga sama temennya, tetap ngikutin protokol kesehatan, pakai masker wajib, cuci tangan, jaga jarak. Nah, activity apa nih yang memungkinkan anak tidak close contact dan jaga jarak? Activity misalnya berjemur bareng. Misalkan ada nih di rumah anak-anak tetangga sebaya nih, nah itu bisa tuh kita rutinin. Tiap pagi berjemur ya 10-15 menit. At least kan dia bisa say hi sama teman sebayanya, dia bisa mungkin small talk sama teman-teman sebayanya. Orang tua tetap harus dampingin. Gunanya apa? Tadi ngingetin jaga jarak dan pakai masker dan sebagainya. Berjemur bisa, bersepeda bareng juga bisa, atau itu jalan pagi atau jogging itu juga bisa. Tapi tetap ya orang tua tetap harus ada untuk mendampingi gitu. Oke. Itu stimulasi yang bisa diberikan. Kalau untuk anak yang lebih besar, Mbak Jeng, anak remaja gitu misalnya? Nah, kalau untuk anak remaja nih, kalau memang dari awal itu tadi sebelum pandemi kita udah lihat nih kayaknya sayangnya memang anak remaja kita ini agak sedikit bermasalah dengan interaksi sosialnya. Nah, kalau anak remaja cara stimulasinya mungkin agak berbeda dengan anak-anak. Nah, kalau anak remaja misalnya bisa nih diajak diskusi sama orang tuanya, ditanya misalkan ketika berinteraksi sama teman sebayanya, apa sih yang dirasain? Apakah ada kekhawatiran dari anak? Apakah memang anaknya butuh waktu yang lebih lama untuk dia interaksi sama teman-teman sebayanya? Itu perlu digali oleh orang tua melalui diskusi. Okay. Terus kedua, misalkan kita tetap harus yang namanya tetap ngejalin bonding sama anak, tetap harus punya quality time untuk anak. Misalkan kita masuk dari minat atau hobinya anak. Hobinya apa nih? Hobinya cooking, ya berarti kita ajak ngelakuin kegiatan itu bareng-bareng. Setelah itu tetap kita encourage untuk yuk coba kita video call sebentar. Misalkan kita tahu nih, at least dia lumayan deket sama satu temannya ini. Kita encourage dia untuk kontak satu temannya itu via virtual, seperti itu. Jadi stimulasi harus tetap dilakukan. Selain itu, nah ini yang paling penting juga nih Mbak Tala. Ya. Orang tua itu tetap harus yang namanya memeriksakan tumbuh kembangnya ke psikolog. Gunanya apa? Gunanya supaya orang tua ini tahu apakah
anak saya ini terhambat secara social skill murni karena dia kurang stimulasi anaknya, sehingga ya itu tadi social skillnya terhambat. Kedua, orang tuanya kurang memberikan anak fasilitas untuk punya waktu berinteraksi sama teman-teman sebaya. Contoh, orang tuanya agak protektif nih, anaknya menjelang remaja mau hangout sama temennya, dilarang. Jadi pulang sekolah harus langsung ke rumah, nggak dibolehin. Otomatis kan anak nggak punya ruang untuk dia ngelatih social skill sama teman-teman sebayanya. Itu. Jadi untuk lihat apakah stimulasinya kurang, apakah kesempatan untuk anak interaksi sama teman sebayanya juga kurang dikasih sama orang tua, atau nah ini yang paling penting, atau ternyata anak-anak itu mengalami hambatan tumbuh kembang. Contoh misalnya speech delay. Kalau anak ada riwayat speech delay, keterlambatan perkembangan bicara, otomatis pengaruh ke interaksi sosialnya anak. Saya ambil contoh misalnya anak 4 tahun. Anak 4 tahun pada umumnya itu kan perkembangan bahasanya udah lebih kompleks. Udah bisa mengucapkan kalimat, udah bisa bercerita, ngobrol tektok dua arah seperti ini udah nyambung. Ternyata misalnya anak kita sampai usia 4 tahun, vocabulary kosakata masih sedikit, ngomongnya sebatas sepatah 2 patah kata saja. Gapnya kan lumayan jauh ya, Mbak Tala. Sehingga gapnya ini yang akan menghambat dia interaksi sama teman-temannya. Itu tadi kita harus tahu apakah anak kita ada gangguan tumbuh kembang atau ada gangguan lainnya, misalkan autism spectrum disorder. Nah itu udah pasti anak dengan autism spectrum disorder area sosialisasinya pasti terkendala terkait karena diagnosis yang dia miliki. Atau gangguan perkembangan lainnya, disabilitas intelektual, di mana IQ anak itu skornya di bawah 70. Nah, jadi otomatis fungsi kognitifnya bisa dibilang rendah dibanding rata-rata anak seumurannya, ya otomatis untuk dia interact pun jadi bermasalah juga, gitu. Itu pentingnya memeriksakan ke psikolog untuk Dan ini tahu. bisa semua tes-tes ini bisa dilakukan di klinik PELA. Iya, betul Mbak. Bisa dilakukan di klinik PELA. Nah, setelah itu, ketika nanti orang tua udah membawa nih ke psikolog, diperiksakan tumbuh kembang, cari tahu, di find out penyebab anaknya terkendala secara sosial tuh apa. Nah, kita di klinik PELA ini punya program untuk mengintervensi, membantu anak-anak yang punya hambatan sosial. Nama programnya ada disatukan dalam kelompok gitu ya? Iya benar, nama programnya Social Skill Group Therapy. Jadi itu terapi kelompok untuk membantu anak-anak yang punya permasalahan dalam interaksi sosialnya. Jadi kegiatannya seperti bermain tapi dipandu aja ya. Ada psikolognya yang membimbing gitu kan dengan kelompok. Jadi sebenarnya kalau yang di klinik PELA itu yang social skill group therapy itu sebenarnya agak mungkin banyak orang tua yang mikir oh ini sama kayak preschool atau ini sama kayak sekedar bermain di tempat bermain aja. Nih sebenarnya beda. Kalau yang di klinik PELA itu lebih kita menyasarnya lebih kepada social skill. Kita lihat lagi di tahapan usia perkembangan anak apa sih yang udah harus dikuasai. Nah sehingga itu yang dilatih setiap minggunya melalui terapi social skill group therapy. Dan psikolog biasanya sih hanya bantu mengassessment di awal, sama kemudian membantu follow up perkembangan klien itu seperti apa. Kalau praktikalnya biasanya social skill group therapy itu dihandle oleh 2 terapis. Oke. Dan sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk membawa anak ke psikolog? Maksudnya apakah ada waktu berkala? Misalnya anaknya tadi kan Mbak Gri ada baiknya orang tua cek dengan tambahan dengan usia udah sesuai udah perkembangannya atau belum. Tapi apakah misalnya ada waktu berkalanya bahwa kayak disarankan bahwa ya kalau misalnya kayak dokter gigi kan gitu ya. Bulan gitu. Apakah ada guideline-nya untuk membawa anak ke psikolog?
Hmm. Jadi kalau di klinik Pela itu, kalau anak-anak di bawah 5 tahun, kita tuh ada program screening tumbuh kembang. Itu dilakukannya juga dengan dokter spesialis anak. Jadi nggak hanya psikolog, jadi dari segi medisnya, dari segi psikologisnya dicek apakah tumbuh kembangnya bermasalah. Biasanya yang mungkin boleh dilakukan rutin ya itu tuh usia-usia tumbuh kembang 0 sampai sekitar 4-5 tahun itu bisa dicek screening tumbuh kembang. Oke. Tapi kalau udah di atas 5 tahun, biasanya apa sih yang perlu dilakukan gitu ketika kita tahu anak kita nih butuh konsul ke psikolog. Yang pertama, mungkin ada beberapa area. Pertama, area fisik. Misalkan kita lihat nih, oh motorik halusnya masih bermasalah. Sampai SD masih susah nih ngancingin baju. Masih susah pegang pensil dengan posisi yang benar, seperti itu. Kita cek dari beberapa aspek fisiknya, lalu juga masalah kognitifnya. Misalkan kok sampai usia SD, usia 5-6 tahun tadi bahasanya minim. Ketika diajarin sesuatu hal, agak sulit anak menangkapnya. Pun ditambah lagi keluhan dari guru di sekolah. Nah, itu sebenarnya yang juga perlu orang tua perhatikan. Selain kita observe di rumah, yang paling penting juga adalah feedback dari guru. Jadi kita harus rajin-rajin nanya ke guru, anak kita gimana nih selama di sekolah. Baik dari tadi segi fisiknya, kognitifnya gimana, konsentrasinya gimana, perilakunya gimana, seperti itu. Oke, oke. Terima kasih. Mengganggu keseharian atau enggak gitu. Fungsi Ya. kesehariannya si anak. Ini untuk teman-teman Bumi boleh juga kasih pertanyaan ya sama Mbak Jane, karena ini topik yang sangat menarik sekali sih, dan pastinya orang tua ini topik yang sangat relevan untuk saat pandemi seperti ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh langsung tanya ini juga. Oke, mungkin sambil kita tunggu pertanyaan, satu lagi yang mau saya tanya ya, ketika ini kan kita harapannya kita sudah bisa ya bersekolah dalam waktu belum tahu kapan, tapi maksudnya ketika saatnya anak kembali ke sekolah, apa tips-tips dari Mbak Jane untuk memudahkan transisi kembali ke sekolah? Karena untuk anak-anak yang usianya masih muda, pastinya mereka akan mengalami seperti depresi lagi kan ya. Karena mereka yang tadi biasa bersekolah, terus tiba-tiba di rumah berbulan-bulan, nggak ketemu sama gurunya, nggak ketemu sama teman-temannya. Jadi apa yang bisa orang tua lakukan untuk memudahkan transisi? Oke. Yang perlu dilakukan, nah ini yang paling penting juga adalah anak itu harus punya rutinitas atau jadwal harian. Jadi sebisa mungkin kalau hari sekolah, kalau bisa bangunnya adalah di jam yang sama ketika anak memang bangun ketika dia bersekolah biasa. Karena kan kita juga tahu anak-anak sekarang belajar secara virtual, sekolah online gitu. Nah itu tetap harus, rutinitasnya harus dijaga. Jam tidurnya juga harus rutin. Jadi jangan mentang-mentang, oh kita PSBB di rumah, anaknya mau tidur late gitu ya, agak malam, ya udah kita izinin sehingga besoknya bangun siang dan sebagainya. Nah itu tidak disarankan. Jadi tetap ritmenya tuh terjaga dengan rutinitas harian, jadwal harian. Itu penting. Dan juga yang kedua yang perlu dikontrol, jam-jam orang tua ngasih anak kesempatan main gadget atau nonton TV. Nah itu jangan sampai tuh sampai loss, sampai orang tua agak melonggarkan gitu loh ya rules-nya. Jadi anak boleh nih berjam-jam, 3-4 jam berturut-turut di depan TV, di depan gadget. Nah itu juga kurang disarankan, karena takutnya ketika dia harus balik ke normal lagi, di mana aturannya kan, misalnya orang tua menerapkan aturan hari sekolah no gadget. Nah ini jadi agak susah nih orang tua terapkan kembali. Jadi ketika mau menjaganya itu ritmenya sebisa mungkin dijaga sama seperti sebelum pandemi, dan akhirnya kita nanti balik ke normal activity lagi. Itu Mbak. Iya, benar-benar rutinitasnya harus diperhatikan sekali ya. Betul. Dan juga sebenarnya rutinitas itu fungsinya kan ini Mbak, kalau kita punya jadwal harian, kita punya timetable gitu ya, kita tuh punya sense of control terhadap apa sih yang akan kita lakukan per harinya, apa sih yang akan kita jalani. Kita punya kontrol, kita bisa prediksi keseharian kita. Itu kan kalau Mbak Tala perhatikan kontras dengan pandemi COVID. Pandemi COVID kita nggak bisa kontrol, nggak bisa kita prediksi.
Sehingga ketika kita jaga nih lingkungan keseharian kita, kita jadi ibaratnya tidak terlalu terpapar stres terkait kondisi yang itu tadi nggak terprediksi, nggak bisa kita kontrol, betul, betul, ya seperti itu. Oke, oke, oke. Pertanyaan ya, Mbak Jane. Um, Oke, ada beberapa pertanyaan sih, cuma saya dulu. Tadi ada yang tanya, jadi kalau usia 1 tahun, mengingat tadi penjelasan Mbak Jane bahwa usia 1 tahun biasanya memang aktif berinteraksinya sama orang tua ataupun caregiver. Apakah artinya sebenarnya usia 1 tahun belum perlu bersosialisasi dengan orang lain? Kalau untuk dengan usia sebaya belum terlalu ada kebutuhan. Karena toh kalau misalkan kita perhatikan, kalau toh anak 1 tahun sesama 1 tahun kita kelompokkan gitu dalam grup, itu tadi mereka belum ada interaksi dua arah dengan anak-anak lainnya. Jadi yang anak 1 tahun butuhkan adalah interaksi dengan orang tuanya dulu atau interaksi dengan caregiver. Kalau interaksi dengan kakek nenek ya tetap kita berikan juga gitu. Okay. Interaksi dengan orang dewasa. Oke, lalu ada pertanyaan lain. Untuk terapi sosial itu untuk usia berapa? Terapi sosial yang sosial. Nah, untuk terapi sosial skill group terapi di klinik Pella itu kita bagi jadi 2 kelas. Jadi kelas yang pertama itu untuk anak-anak usia 4 sampai 6 tahun. Kelas kedua untuk anak-anak lebih besar yaitu usia 7 sampai 9 tahun. Gitu. Oh, usia 7 sampai Karena ini 4, 6, 7, 9. Dan itu kelompoknya berarti berapa terdiri? Maksudnya maksimalnya berapa anak? Berapa anak? Itu maksimalnya 4 orang anak, didampingi oleh 2 orang terapis. Dan itu dilakukan rutin ya, seminggu? Ya, betul. Dilakukan seminggu sekali, lalu nanti setelah 8 kali pertemuan sesi, itu biasanya ada yang namanya follow up dengan psikolognya. Seperti itu, untuk lihat progresnya gimana. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi. Untuk anak yang introvert, apakah itu termasuk gangguan social skill? Kalau iya, apakah perlu pemberian intervensi oleh tenaga profesional? Nah, ini nih yang juga jadi masih sedikit keliru dalam menangkap introvert itu sebenarnya bukan gangguan, bukan problem, bukan masalah, baik di anak kecil maupun di orang dewasa. Introvert itu kan adalah jenis kepribadiannya seseorang. Ada yang namanya introvert, ada yang extrovert gitu. Kalau introvert itu ya seperti kita tahu, mungkin sering kita baca di literatur juga, introvert itu kan lebih mendapatkan energi, merecharge energinya ketika dia misalkan melakukan me time atau kegiatan sendiri. Kalau toh berinteraksi sebenarnya lebih prefer dengan kelompoknya yang lebih kecil, dengan teman-teman yang jumlahnya lebih sedikit, seperti itu. Tapi itu bukan termasuk gangguan social skill atau gangguan psikologi. Itu jenis kepribadiannya. Oke, baiklah. Tapi jadi berarti kapan kita bisa tahu butuh bantuan intervensi tenaga profesional? Kalau untuk yang ya. Kalau introvert enggak sih Mbak. Kalau introvert itu kan dia sebenarnya jenis kepribadian. Jadi kalau toh misalkan ada tes nih namanya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, untuk lihat kita nih introvert atau extrovert. Kalau toh kita dites hasilnya kita introvert nih, itu tidak berarti bahwa kita butuh penanganan karena simply kita introvert gitu. Jadi introvert tuh bukan gangguan, bukan juga masalah sosial skill gitu. Jadi nggak perlu penanganan kalau hasilnya introvert gitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara stimulasi pada anak gangguan bahasa ekspresi untuk usia 3,5 tahun? Oke, nah kalau untuk anak dengan gangguan bahasa ekspresif nih umur-umur 3 tahunan, itu yang harus dilakukan pertama kita lihat dulu, kita harus lihat jam kita memberikan anak nonton TV dan gadget tuh seberapa lama. Karena kan sebenarnya untuk anak-anak, apalagi kita udah tahu nih, kita detect dia udah ada gangguan bicara, itu better memang di-cut untuk konsumsi gadget ataupun TV. Kenapa? Karena kan itu sifatnya satu arah. Yang dia butuhkan otomatis stimulasinya adalah
dua arah dengan orang tuanya atau misalkan dengan terapisnya. Yang perlu juga diperhatikan, ini juga lumayan banyak yang salah nih Mbak. Tetap memberikan anak dual language di rumah. Ngomongnya sehari-hari sama orang tuanya bahasa Indonesia, tapi yang dia tonton bahasa Inggris. Nah, itu kurang disarankan, terutama kalau kita tahu anak kita tuh mengalami gangguan perkembangan bicara. Itu malah bikin anaknya makin bingung dengan vocabulary-nya. Karena kan vocabulary-nya aja udah beda. Pengucapannya pun beda. R di bahasa Indonesia jelas, dengan R di bahasa Inggris itu lebih kurang jelas. Itu pun pelafalannya beda. Jadi itu kurang disarankan untuk dual language pada anak-anak dengan gangguan bicara. Lalu tadi stimulasinya gimana? Stimulasinya bisa diajak mulai dengan mengenalkan kata-kata benda dulu. Kata-kata benda yang ada di sekitarnya. Misalkan mulai dari kamarnya dulu, ada kata benda apa sih? Oh, ini ada ranjang, ada lampu, ada pintu, seperti itu. Jadi kata benda dulu, karena kan yang lebih gampang dicerna anak. Anak tahu katanya, tahu suara pelafalannya gimana, dan dia bisa lihat bendanya tuh seperti apa. Gitu. Jadi startnya dari kata benda terlebih dahulu. Oke, oke. Baiklah. Pertanyaannya udah lumayan terjawab semua. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Ya, kayaknya Klinik Pella lagi banyak mengadakan seminar. Ya, benar. Yang jadi secara yang mau diadakan nggak? Jadi mungkin kalau teman-teman yang penasaran nih dengan program-programnya Klinik Pella, boleh di follow IG-nya Klinik Pella, username-nya @klinik.pella9. Nah, di situ bisa dilihat nih, kita sering posting apakah ada kelas online yang dibuka. Lalu biasanya juga kalau anak-anaknya butuh konsultasi, kita ada layanan yang namanya konsultasi psikologi online. Termasuk misalkan anak-anak yang lagi ongoing terapi, kita ada namanya program terapi online didampingi oleh terapisnya via virtual seperti ini. Itu sih kalau dari program-program Klinik Pella yang lagi kita lakukan sekarang. Oke, semoga nanti kalau sudah membantu Klinik Pella bisa mengadakan seminar di Bumi lagi ya. Waktu itu udah pernah beberapa kali. Iya. Sama paling terakhir sih Mbak Tala untuk men-summarize semua pembahasan kita nih terkait kemampuan interaksi sosial anak-anak. Kan kita perlu tahu nih kegiatan apa saja sih di rumah yang perlu dilakukan orang tua supaya tetap menstimulasi keterampilan sosial anak. Kalau saya membaginya jadi ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Aspek pertama, saya sebutnya adalah aspek edukasi atau teori yang harus orang tua berikan ke anak. Caranya seperti apa? Tadi yang seperti saya sampaikan, pakai media film, buku, atau storytelling, lalu kita bahas tentang si tokohnya, tokoh dalam cerita. Pertama, tadi kan masalah yang dialamin tokoh apa? Emosi apa sih yang dirasakan si tokoh ini? Lalu tadi, apa yang dia lakukan? Misalkan yang dia lakukan salah. Efeknya atau konsekuensi sosialnya apa? Lalu terakhir, problem solving yang tepat di situasi tersebut, di masalah tersebut apa? Itu yang perlu dimasukkan ke anak. Itu yang namanya edukasi atau teori. Bisa juga dengan diskusi. Misalnya ditanya, kalau misalnya ada temennya nggak sengaja jatuh, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan gitu. Simply diskusi seperti ini juga bisa. Selain tadi pakai media film, buku, atau storytelling. Setelah edukasinya masuk, setelah si teori ini masuk, yang kedua harus ada prakteknya dong, nggak hanya sekedar teori doang. Prakteknya gimana? Nah, prakteknya itu bisa pakai media bermain. Permainannya apa aja? 1, role play untuk anak-anak yang usianya lebih kecil. Role play misalnya tentang mereka lagi ada di kelas. Role play ya, kita lagi belajar di kelas. Terus ya orang tuanya jadi gurunya, atau orang tuanya bisa jadi temennya. Terus kita ciptakan suatu situasi sosial. Lalu ya kita berrole play itu, bermain peran di situasi ini, kita harus bicara apa, perilaku kita harus gimana, itu bisa dilakukan. Permainan kedua atau praktek kedua yang bisa dilakukan adalah bermain board games. Nah, board games ini sangat bagus nih Mbak Tala. Jadi, board games ini mengajarkan anak yang namanya konsep rules atau aturan. Contoh board games ular tangga, itu kan ada rules-nya.
Setiap dia kena tangga dia harus naik. Kalau dia kena kotak ular dia harus turun lagi. Mau nggak mau, ya betul. Rules dalam permainan itu diajarinnya paling bagus melalui board games. Lalu kedua, board games itu juga bisa mengajarkan anak konsep menang kalah. Bisa menang, bisa kalah dalam suatu permainan. Nah, saya juga mungkin mau menyampaikan, jangan sampai orang tua kalau setiap bermain sama anak sengaja ngalah. Ya udah deh, biar anaknya menang, biar anaknya menang, biar anaknya senang. Orang tuanya sengaja bikin dirinya kalah. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Kenapa? Kalau terus-menerus dilakukan seperti itu, kita selalu men-setting situasi, anak harus selalu menang, anak harus selalu dapat apa yang dia mau. Efeknya, pas dia dewasa nantinya, once dia mendapat kegagalan, once dia ada hambatan, nah dia bisa benar-benar tertekan, drop, karena dia selama ini kan terbiasa selalu menang, selalu dapat nih apa yang aku mau, gitu. Jadi resiliensinya juga jadi kurang terbentuk. Iya. Board games itu bagus. Kalau saat bermain dengan temannya, lagi main board game sama teman dan kalah, dia jadi kaget ya. Selama ini main sama teman kalah gitu. Betul, betul. Jadi sebenarnya kita mau siapin anak ke berbagai situasi nih kan di kehidupannya nanti ketika dia dewasa. Ada menang, ada kalah, ada sukses, ada gagal gitu. Bisa dipelajari melalui board games. Iya, benar. Lalu permainan berikutnya yang juga bagus adalah ya playdate itu, ketemu teman-teman untuk interaksi sosial. Kalau misalkan sebelum pandemi kan gampang ya playdate, mau berenang bareng, mau ya sekedar misalkan main di bumi bareng-bareng itu kan bisa. Tapi selama pandemi ini bisa kita akalin dengan namanya main virtual playdate. Nah, virtual playdate ya kita video call seperti ini medianya. Lalu permainannya apa nih yang bisa dilakukan bareng-bareng? Contoh misalnya main tebak gambar. Anaknya gambar, dia kasih lihat ke temennya, dia harus tebak nih gambar yang dia maksud apa. Main tebak gaya itu juga bisa. Main I Spy itu juga bisa. I spy misalkan something circle on your room gitu. Ntar kita lihat tuh apa yang dia maksud, gitu. Saling menebak gitu. Iya, iya, iya. Iya. Itu bagus untuk anak usia karena mereka juga pasti bingung kan mau main apa lagi gitu. Kalau misalnya anak besar kita udah bisa cari tahu apa, misalnya bisa ngobrol virtual tuh udah cukup satisfying. Sama anak yang kecil dengan ide-ide game yang kan itu bagus sekali sih. Kebetulan anak saya juga tahun, jadi itu nanti betul. Sama ini juga bisa Mbak Tala, hangman juga bisa. Tebak-tebakan, misalkan tebak-tebakan binatang apa yang misalkan lehernya panjang dan sebagainya, itu bisa tuh main tebak-tebakan di virtual playdate itu. Lalu jadi tadi udah masuk edukasi, udah masuk teori, prakteknya tadi melalui bermain, dan yang terakhir jangan lupa orang tua itu adalah role model utama buat anak. Jadi bagaimana orang tua berinteraksi sama orang lain, sama pekerja-pekerja di rumah, sama teman-temannya orang tua, sama anggota keluarga lainnya, itu akan dilihat anak, diobserve anak, lalu akan dia serapkan. Iya. Reaksi orang tua gimana, kebiasaannya gimana, dalam berinteraksi sosial, perilaku orang tuanya bagaimana. Nah, itu akan diserap anak dan biasanya akan dia contoh. Gitu. Jadi 3 area itu yang benar-benar harus kita perhatikan dalam menstimulasi anak. Oke. Penjelasannya sangat relevan dan sangat berguna nih untuk para orang tua. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Apa tanda anak kita mengalami stres? Karena saya merasa anak saya sedikit berubah semenjak karantina, jadi lebih sensitif, mudah marah dan nangis. Sedangkan anak saya termasuk anak yang aktif. Sedangkan, sorry, kenapa Mbak? Anak saya termasuk anak aktif. Oh, sedangkan anaknya termasuk anak yang aktif tadinya sebelum pandemi ini ya gitu ya. Iya. Nah, jadi yang perlu orang tua ketahui, memang perubahan ini kan drastis banget dari yang tadinya anak-anak bisa sekolah, les, ketemu teman-temannya secara langsung, tiba-tiba dia harus di rumah aja. Nah, yang orang tua harus perhatikan supaya anaknya tidak itu tadi mengalami emosi yang meledak-ledak, lebih sering nangis, lebih sering ngambek. Yang harus dipastikan adalah kita lihat dulu, kita nih udah kasih informasi belum ke anak, what's going on sih, apa sih yang sedang terjadi nih sekarang gitu. Itu harus tahu bahwa oh nih sekarang nih ada yang namanya virus COVID-19.
Cara menyampaikannya ke anak gimana? Nah, itu paling gampang melalui video ilustrasi. Di YouTube itu banyak, mungkin bisa kita cari keywordnya video COVID-19 untuk anak-anak. Nah, itu biasanya keluar tuh video-video yang tepat gitu untuk anak-anak. Bisa juga pakai media e-book. Itu salah satunya, sebentar saya buka dulu e-booknya. Iya, sekarang makin banyak sih ya tentunya media. Udah semakin banyak orang-orang yang buat Betul. e-book yang sangat berguna buat anak-anak. Betul, betul. Ini dari judul e-booknya kalau kita search di Google, keywordnya adalah Kamu Pahlawanku, Cara Anak-Anak Menghadapi COVID-19 dari IASC, Interagency Standing Committee. Tuh. Itu e-book yang bagus banget. Cara anak-anak menghadapi COVID ya. Betul, betul. Itu e-booknya bisa di-download gratis, itu bagus banget untuk dikasih lihat ke anak, baca bareng-bareng, jadi anak tahu nih, kondisi apa sih yang sedang mereka hadapin. Tadi kan informasi pentingnya adalah kondisi apa yang sedang mereka hadapin. Lalu gunanya apa? Gunanya supaya anaknya nggak bikin kesimpulan sendiri, oh mama papa jahat, aku nggak boleh main di luar, biasanya aku boleh main di luar gitu. Jadi anak tahu kondisi apa yang sedang terjadi. Lalu berikutnya, emosi orang tua ketika menghadapi COVID ini, make sure kita udah mengatasi emosi kita terlebih dahulu. Jadi kita jauh lebih tenang, kita juga emosinya lebih positif, sehingga emosi kita ini kan akan ditangkap oleh si anak. Kalau emosi kita positif dalam menghadapi pandemi ini, anak akan observe juga. Lalu setelah itu kita bisa gali nih emosi anak. Apa sih yang kamu rasain setelah kamu dengar ternyata nih kita ada yang namanya pandemi virus COVID-19. Kita cari tahu, kita gali emosi anak itu seperti apa. Galinya ya bisa macam-macam nih Mbak Tala, bisa melalui kita ajak anaknya gambar, terkait misalkan kondisi kamu dengan COVID-19, kita ajak anaknya diskusi, itu macam-macam. Gali emosinya, lalu bisa juga kita ajak anak relaksasi. Relaksasi ya kita cari tempat yang nyaman di rumah, latihan pernafasan, tarik nafas dalam, buang nafas sampai dia tenang, lalu kita yuk rilis emosinya bareng-bareng, seperti itu. Rilis emosinya ya bisa tadi melalui gambar, atau kita tuliskan tuh, kita bikin origami, misalkan origaminya pesawat-pesawatan ya, pesawat terbang, di origami itu kita tulisin nih, emosinya apa sih yang anak rasain. Oh sedih karena nggak bisa main sama teman, atau aku marah gitu, apapun itu emosi negatif terkait pandemi COVID. Nanti di pesawat-pesawatan itu bisa anak-anak terbangin. Jadi sebenarnya secara simbolis kita mau kasih tahu emosi negatif itu wajar, sedih wajar, cemas wajar di masa ini. Tapi dengan kita nerbangin si pesawat-pesawatan dengan emosi negatif tadi, ya emosi itu tidak akan bertahan lama. Itu bisa dilakukan juga. Dan yang pastinya itu tadi Mbak, jangan lupa juga jadwal harian itu harus penting dipunyai anak supaya anaknya tidak stres, karena itu tadi kan pandemi ini nggak bisa diprediksi, nggak jelas kapan berakhir, jadi dia punya sense of control, gitu yang paling penting. Mungkin yang bisa saya tambahin juga untuk anak yang aktif, cara relaksasinya selain latihan pernafasan atau melakukan yoga, mungkin dia juga bisa olahraga ya, karena kan dianya aktif, betul. Menyalurkan energinya juga bisa melalui ya mungkin bisa ikut Zumba di YouTube atau kegiatan-kegiatan motorik kasar lainnya gitu. Betul. Supaya dia juga merasa kebutuhan geraknya terpenuhi juga. Benar. Sama mungkin ini Mbak, kalau memang dia merasa udah bosan banget nih di rumah aja, mau keluar rumah tadi untuk berjemur, boleh dia berjemur, bersepedahan bareng orang tuanya, tapi ya tetap jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Oke. Terima kasih ya Mbak Jane, ini masukan-masukan yang sangat berguna nih untuk saya juga sebagai orang tua. Iya. Semoga juga teman-teman Bumi merasa terbantu dengan tadi beberapa usulan-usulan dari Mbak Jane sebagai psikolog anak dan juga remaja, apa aja yang bisa kita lakukan selama kita di rumah aja, misalnya berjemur sama-sama, berjemur walaupun jauh-jauhan tapi dengan anak yang baik,
tangga atau juga betul, bersepeda atau jogging. betul. Terus juga hal-hal yang bisa dilakukan untuk memudahkan transisi nanti ketika kita sudah kembali ke sekolah gitu. Iya. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak Mbak Oke, Jane atas iya, ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat ini. iya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Tala, dan terima kasih juga nih untuk yang udah nonton di IG-nya Bumi maupun di IG-nya Klinik Kala 9. Iya, terima kasih ya teman-teman Bumi. Mungkin untuk program-program yang bisa dilihat di klinik Pela itu banyak sekali, ada bantu sosialisasi ataupun juga screening. Betul. Boleh dilihat Iya, langsung IG-nya Pela. Oke, iya. terima kasih. Oke, iya, Tentu kita pasti nggak akan berhenti nih karena topiknya memang menarik sekali. betul. Makasih ya Mbak Jane. Iya, oke, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Tala. Dadah. Dadah, bye.